Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahra Ramadan walladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin imamil muttaqin sayyidil gharril mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ittaqullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, kakak, anak yang dimuliakan, Bapak Kasubag, Bapak Kasih Dimas, juga bapak-bapak, keluarga besar kan Kemenag Aceh Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, di mana pada hari ini kalau dengan kacamata iman memandangnya bulan suci Ramadan sudah berada 12 hari, memang tidak terasa, tapi dengan kacamata nafsu berat laju terasa, belum dan merih. Maka kalau kita melihat dengan kacamata iman, tanpa terasa Ramadannya sudah berada sama kita, adalah hari yang ke-12, 11 hari telah kelewati, yang insya Allah kita telah maklumi bersama bulan Ramadan penuh rahmah dan barakah. Bahkan kata-kata Ramadan, Ra, Mim, Dad, 3 kata-kata. Ra adalah rahmat. Babak yang pertama 1-10 dikatakan dengan rahmah. Kemudian dari 10 ke 20 itu dengan Mim, maghfirah, keampunan Allah. Kemudian yang terakhir 21 sampai terakhir dhaifah ittaqu minan nar. Maka alhamdulillah kita telah melewati yang namanya fase rahmah. Merasa cinta dan sayang kita kepada Ramadan telah kita lewati. Maka setelah kita mendapat fase yang pertama yang dinamakan dengan fase awal rahmat, dicurahkan kasih sayang Allah ke dalam dada kita bersama. Kemudian kita pada hari ini berada ke-12 sama di fase maghfirah. Keampunan Allah yang kita gapai tak kala kita merasa senang di dalam hati dengan kita telah berada di tengah-tengah Ramadan. Itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah di awal Ramadan, kalau kita sempat mendengar, telah mengatakan Allah memanggilkan kita sebagai hambanya. Ya ibadi wa hambaku, ainal abidi ayyatubu. Barang siapa hambaku yang ingin bertobat kepadaku, saya membukakan pintu taubat dengan selebar-lebarnya. Ayyul abidi ayyad'uni, di mana hambaku yang ingin berdoa kepadaku, saya akan mengijabahkan doanya. Yang ketiga, ayyul abidi ayyas'alani, di mana hambaku yang ingin meminta kepadaku, saya akan menerimanya. 3 kata-kata, andai kata kita mendengar, kita akan semakin tidak ingin berpisah dengan Ramadan, di mana dalam 30 hari, dalam sebulan penuh bulan suci Ramadan, doa kita diterima oleh Allah. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Kemudian kita ingin bertobat. 11 bulan kadangkala terlenceng kita dengan kemaksiatan, tapi dengan datangnya 1 bulan bisa dihapuskan segala-galanya tentang dosa kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan."
Andai kata umatku mengerti bagaimana hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Sungguh umatku akan meminta kepada Allah, la takuna sanah kulluha Ramadan. Ya Allah, bulan Ramadan jangan sebulan dijadikan. Yang 12 bulan penuh, jadikanlah menjadinya bulan Ramadan. Karena di dalamnya tergantung bermacam hikmah dan bermacam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, begitu datangnya bulan Rajab manteng, ke 1 bandingan 70. Bulan Sya'ban 1 bandingan 700. Bulan suci Ramadan 1/7.000. Sungguh penilaian yang sungguh luar biasa. 1/7.000. Sini bohrorum kita bersedekah dibalas oleh Allah 7.000. Cuma nilai 7.000 dan yang bersedekah bulan lain kan payah tabuh dusun kami tahu reng untuk ulit bohrorum. Tapi alangkahnya mulianya bulan suci Ramadan 1/7.000. Kemudian doa yang kita doakan mustajabah. Banyak doa yang kita lantunkan, apalagi kita melaksanakan salat tarawih. Di dalam salat tarawih, dalam sembahyang tarawih, setiap 4 rakaat membacakan doa oleh Bilal. Andai kata kita mendengar, andai kata kita mengetahui bagaimana doanya, sungguh kita ya Allah sangat berbahagia kepada kami bisa melantunkan doa yang seperti ini. Kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bilal yang mengatakan, ya Allah beri ridhamu ya Allah dan beri surgamu ya Allah. Itu yang selalu 4 rakaat baca, itu doa untuk meminta surga dan ridha Allah. Apalagi setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Setelah 20 rakaat, kita melaksanakan sholat tarawih. Bilal mengatakan doa tarawih. Andai kata jitu makna, mengerti, memahami tentang makna yang diminta, tentu saja kita sangat tertarik. Karena yang namanya uraian rincian doa kita itu sangat besar dan sangat bermanfaat kepada kita. Yang pertama, Bilal mengatakan, Allahumma ja'alna bil imanil kamilin. Ya Allah, jadikan kepada kami iman yang sempurna. Maknanya, setelah kami yakin berpuasa, yakinlah kami untuk melaksanakan salat. Setelah kami yakin melaksanakan salat, yakinkanlah kepada kami untuk melaksanakan sedekah. Setelah kami yakin melaksanakan sedekah, yakinkanlah kepada kami untuk menolong dengan berbuat baik. Itu makna doa Allahumma ja'alna bil imanil kamilin walil faraidi muaddin. Ya Allah, seluruh yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau fardukan kepada kami, menjadilah kami orang yang menunainya. Artinya talakeba Allah, ya Allah mandum yang kan fardukan baklun beilun puput. Seolah-olah rukun yang 5, rukun Islam, seolah-olah kita bisa disampaikan oleh Allah, kita berangkat ke tanah suci. Karena rukun Islam yang kelima adalah haji. Seolah-olah kita meminta kepada Allah dengan tidak tersurat. Tersiratnya itu adalah, ya Allah berilah kepada kami kekayaan. Itu walil faraidi muaddin. Walis salati hafidin. Dengan kami melaksanakan salat, dengan salat itulah yang akan membimbing, yang akan menjaga kami daripada segala hal-hal yang tidak baik. Itu walis salati hafidin. Walis zakati fa'ilin. Jadikanlah kami orang yang memberikan zakat. Wa fil jannati dakhilin. Masuklah kami dalam surga. Wa minan nari najin. Dan bebaskan kami daripada neraka. Wa min hurin ainin mutajawizin. Ke hujung lom. Wa min hurin ainin mutajawizin. Sang minta tepu menyan makna sang payah berayu. Tak baca amin. Wa min hurin ainin mutajawizin. Kawinkanlah kami dengan bidadari. Cuma menyonyan. Jata baca ba urang kampung gedepu nyan makna. Pulau di rumah anaga cocok. Man kan rayu dibaca. Amin. Di rumah anaga beres ya Allah. Lebih bidadari. Artinya andai kata kalau kita mengetahui bagaimana doa-doa yang kita lantunkan dalam Ramadan, sungguh sangat ingin kita berada penuh setahun dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ke hujung lom. Wadibadin mutalabbisin. Kami diberikan kain sutra
dipakaikan dengan kain sutra ya Allah. Teman pulam kara uraya baje hana mupat kadang. Teman tak kalah. Tak laki ba Allah, ya Allah neberi sutra kepada kamu. Wa min labanin lauke, wa min labani wa ghasali musaffan syaribin. Berikan kepada kami air susu, laban air susu, wa ghasalin air madu, musaffan syaribin yang lazat tak kalah kami meminum. Maka itulah yang kita doakan kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Hana doa yang dalam bulan lain. Hana ada dengar oleh temayang insya-Allah maj'alna bil imanil kamilin. Pada hajat saya dah baca, tapi han cocok tak baca. Wa min hurin ainin mutajawidin berkawin kamu dengan bidadari, kamu yang inau dengan bidadara, kamu yang agam dengan bidadari. Tapi hana bulan lain yang tak baca. Ada tak baca api. Sebenarnya ada tak baca je, cuman janggal karena han cocok. Maka di dalam bulan suci Ramadan, doa yang kita lantunkan adalah semakin banyak. Dan Allah telah disampaikan oleh Allah. Allah malam pertama madang gagakun. Ho hamba lun yang kemung taubat, silakan. Lun akan lun terima. Ho hamba lun yang kemung doa, lun akan lun beri. Ho hamba lun yas'alani yang kemung meminta kepada lun, lun akan lun beri. Maka sungguh berbahagia kepada kepada kita semua yang masih berada di dalam bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan berakhir, kita telah banyak mempersiapkan doa-doa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian juga ada satu yang sungguh luar biasa. Jangankan kita, Nabi Allah Musa sendiri merasa kaget. Tak kala Nabi Allah Musa mengadu kepada Allah. Ya Rabbi ma ahadun akramtani bimisli. Wahai Tuhan lun, ada seseorang yang lebih mengutamakan seperti dengan lun, dengan sebab bikalami, dengan sebab berbicara. Wahai Tuhan, nah hamba ron yang lebih nepemuliakan kepada hamba tersebut lagi nepemulia lun dengan sebab sering berbicara. Karena yang kata maklumi kan, yang sering berbicara dengan Allah itulah Nabi Allah Musa. Sehingga dalam Al-Quran menyebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah sering berbicara dengan Musa. Sehingga tubit narit Nabi Allah Musa kepada Allah, ya Rabbi, naman orang lain yang lebih nepemulia, lagi nepemulia lun, dengan sebab kalam lun, dengan sebab lun berbicara dengan drone. Sehingga kali Allah, wahai Musa, la takabbura, wahai Musa, gata baik takabur. Berdebu wahai Musa, gata berbicara dengan lun terhijab, dengan leher tuh lapih hijab. Sementara nanti umat Muhammad, umat pada akhir zaman, beliau bukan umat, bukannya Nabi, tapi adalah umat biasa. Tak kala datang bulan suci Ramadan, begitu tu saat bulan suci Ramadan, hana hijab antara umat lun dengan lun. Begitu umat lun truk saat berbuka puasa, waktu maghrib tiba, saat berbuka puasa tiba, kemudian tacuk ia tabuh teguk ataupun sebiji sebutir kurma, kita memakan. Setelah itu muka tanya mentang agak suram, lagi mentang poh 13 huro, lagi mentang poh 2 huro, muka mentang muram galau merasa ceria. Ia mentang bacut tajib antara umat dengan lun, antara hamba dengan lun tanpa hijab, wahai Musa. Sehingga kata-kata yang demikian Nabi Allah Musa nekli, ya Allah, rupanya umat Muhammad yang sungguh luar biasa diberikan satu kenikmatan kepada beliau. Begitu datang bulan suci Ramadan, dia berbuka puasa dengan seteguk air. Muka masih dalam keadaan muram. Dan itulah antara Allah dengan umat tanpa hijab. Lun yang bertitir sebagai Nabi sekaligus Rasul, tapi ante berbicara dengan drone, ya Allah, terhijab dengan hair tuh lapih hijab. Maka Nabi Allah Musa menangis, meminta kepada Allah, ya Allah, saya yang bertitir Nabi dan titir Rasul tidak memiliki yang seperti demikian. Maka ya Allah, berikanlah kepada kami. Semoga kami bisa menjadi, dihidupkan kami, semoga kami bisa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa sendiri gelake ba Allah bejit lagi katanya umat Nabi Muhammad. Ante tu saat berbuka puasa, tajib ia sabuh tugu beile tapi kepulain
Tabuh teguk menteng tajib kita membacakan doa. Walaupun dalam doa yang pertama kita laporkan kepada Allah. Kita sampaikan kepada Allah. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku berpuasa karenamu. Bukan lun karena jabatan, bukan lun karena pulan. Lun puasanya ikhlas lun ya Allah. Karena drone ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu saya beriman ya Allah. Wa ala rizkika aftatu, dan atas rezeki yang engkau berikan saya akan berbuka puasa. Maka di sinalah tanya tak buka puasa berbarang yang hala. Menyo ia muda gop tacok, hancocok baca doa karena hancocok ngelaporan. Yang kita sampaikan adalah rezeki, sementara adalah barang yang hala. Maka tak kalah yang berbuka, payah jaga bugot atat berbarang yang halal. Air muda yang hala, yang hala. Bacut menteng tajib, walaupun li nafsu diga, walaupun li nafsu tak nya kena dengan ia cepulom dan sebagainya, masa dingin lom kan mantajib kan sabah umuda ju mam ya sabah umuda pane muka tu yang mata muram kan kahanali, maka tak kala mai tak betul terus saat berbuka puasa jib ia sabah tugu baca doa Allahumma lakasumtu linyan jit tamah doa-doa la illam ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami sebagaimana kami bisa dapat kami bisa kami sampai dalam bulan Ramadan ini, sampaikanlah kami kepada Ramadan yang akan datang. Adapun ingin pulin kita sampaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang sangat baik, tiada di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Maka hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, itulah kelebihannya bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa, tapi sayang tidak memperoleh pahala puasa. Banyak orang yang melaksanakan salat dan sedekah, tapi kurang menerimanya pahala. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan kekhusyukan. Maka saya kutip dalam satu kata seorang sahabat, kita untuk memperoleh segala hal dengan cepat, marilah kita melaksanakan dengan khusyuk yang pertama, yang kedua dengan tepat waktu, yang ketiga dengan berjamaah, apalagi dengan berpuasa, apalagi dengan melaksanakan yaitu salat. Salat tepat waktu, salat berjamaah, salat dibarengi dengan khusyuk, itulah yang membuat hasil kita tercapai segala hajat. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini Allah melihat kita, malaikat ratib yang menulis kebaikan kita, semuanya melihat kita, Allah juga menilai kita, semuanya kita ada hasrat hati kita adalah ingin bercapai segala tujuan hajat kita dan tercapai hajat kita di akhirat. Di dunia kita diberikan kebahagiaan, artinya segala hajat kita tercapai, dan di akhirat juga diberikan kebahagiaan, artinya semuanya kita mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.